dua model ya. Yang pertama adalah yang eh, yang tanpa timbal balik ya. Timbal balik sama sekali. Seperti yang dilakukan orang lewat jalan dia, kemudian dia pajakin, lewat kampung dia dipajakin, dan inilah kebiasaan kaum Syuaib. Seperti apa kalau lewat kampung dia dipajakin. Lewat kampung dia, kampungnya maka dipajakin, maka dipalak misalnya. Apa dasar kalau cuma lewat ini bumi milik Allah ya, kamu kebetulan punya kemudian lewat dipajakin, apa alasannya ya? Atau kemudian misalnya ya lewat pelabuhannya dipajakin ya. Ini kita bicara terutama ketika zaman dahulu ya, ya semua laut terbuka, jalan terbuka ya. Ya, semua jadi pajak-pajakin. Ini kebiasaan kaum Syuaib. Jadi malak ya. Taib, yang berikutnya jika dengan timbal balik, timbal balik yang jelas. Jika dengan timbal balik yang jelas ya. Seperti misalnya pengguna jalan dipajakin karena jalan butuh maintenance misalnya, jalan perlu perawatan. Maka ini artinya masih oke lah. Udah timbal balik jelas, yang jelas dia mau pakai ya bayar seperti itu. Seperti pengguna fasilitas di pasar ya. Pengguna fasilitas di pasar misalnya dibuat oleh penguasa ya. Dipajakin. Oke, ini sesuai dengan ya sama dia sewa tempat di pasar fasilitas tersebut jadi dipajakin, ini enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah. Tetapi misalnya saya beli barang, kamu potong 10%. Apa hubungannya dengan kamu gitu? Saya A, B dan C. Saya beli barang dengan B. Kemudian si C enggak ada hubungan antara saya dengan A dan si B. Si C kemudian motongin 10% dari harga beli tersebut atau suruh saya nambah 10%. Apa hubungan Anda dengan saya dan si B? Enggak ada hubungan ya. Enggak ada jasamu kepada saya sehingga saya harus membayar potong 10% kau ambil ya. Nah, seperti itu yang tidak ada timbal balik maka masuk dalam hal ini ya. Praktek yang tanpa timbal balik maka hukum asalnya adalah haram ya. Ini pun misalnya penggunaan pengguna jalan dipajakin karena perlu ya. Ini pun kata para ulama ini pun jika penguasa memiliki uang yang cukup maka tidak boleh menarik pajak. Maka tidak perlu narik pajak. Ya, karena memang uang negara untuk masyarakat karena harta negara untuk kesejahteraan rakyat. Ya, ini pun kata para ulama, kalau memang penguasa tidak punya harta, ya itu baru mungkin dia perlu melakukan seperti ini. Yang penting ada timbal balik, gunakan jalan silakan bayar, gunakan fasilitas silakan bayar, gunakan bandara silakan bayar, gunakan misalnya pelabuhan bayar ya, karena ini semua butuh perawatan dan yang lain dan penguasa lagi tidak punya tidak punya uang ya. Kalau dia punya uang maka tidak boleh. Tidak boleh ya, karena hukum asalnya memang uang negara lah untuk kesejahteraan kesejahteraan rakyat ya. Ya. Taib, adapun termasuk yang tanpa timbal balik, seperti apa?
pajak apa namanya? Pajak beli rumah, beli tanah. Apa hubungannya? Kenapa saya harus bayar? Ini kita bicara hukum asal ya. Saya transaksi antara A dan si B. Kenapa kemudian pihak C harus ngambil dari A dan dari si B? Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Nanti kalau saya dia ngurus, ya saya bayar. Urusan apa, urusannya aduh. Itu lain cerita. Tapi saya sekedar beli saja. Kemudian dipotong, apa alasannya? Ya, itu tanpa timbal balik. Dan ini hukum asalnya haram. Mengambil uang tanpa ada keridhaan. Kemudian misalnya penghasilan dipotong. Dipotong ya. Dari berapa persen ya. Tergantung berapa penghasilan. Ada yang sampai dari 10% sampai ada yang 30% tergantung ya. Mungkin dia kerja di beberapa perusahaan. Semakin dia banyak kerja perusahaan maka semakin besar pemotongan. Ini kita bicara umum saja ya. Artinya saya punya penghasilan yang kerja keringat saya yang kerja setengah mati. Kok kamu ngambil aja begitu aja? Ini jelas tidak ada timbal balik. Apa timbal baliknya? Oh kalau saya mau ke sana saya bayar, mau ke sini saya bayar, nah itu timbal baliknya ada. Ya, tetapi tiba-tiba saya punya duit sekian, saya yang kerja. Dan semua ada kalau perlu saya bayar, tiba-tiba saya dipotong 10%, 20%, 30%, itu haram hukumnya. Ya. Orang yang diambil sakit hati. Ya. Nggak boleh ya. Ini apa? Tanpa timbal balik. Tanpa timbal balik. Maka hukum asalnya adalah hukumnya haram. Ya. Hukum asalnya adalah haram. Ya. Intinya, hukum asal mengambil pajak-pajak tanpa ada timbal balik, maka hukum asalnya haram. Adapun kalau ada timbal balik, oke lah. Timbal balik pun diatur ya, sesuai dengan keadilan. Kalau memang dia gunakan sekian, bayar sekian. Kalau enggak, maka enggak. Seperti itu ya. Adapun semuanya dipajakin, maka hukumnya adalah haram. Ini boleh, jadi pajak ini hukum asalnya adalah haram. Ya. Hukum asal pajak adalah haram, dosa besar. Diperbolehkan jika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Misalnya, suatu negara Islam misalnya, dia sudah mengerjakan zakat, menarik zakat seluruhnya, kemudian sudah peraturan, kemudian tahu-tahu tahu-tahu dia ingin diserang oleh negara lain, terjadi peperangan, tidak punya duit untuk beli senjata. Kalau dia ya bertahan dengan kondisi dia, maka negaranya akan habis dan mudarat lebih besar. Maka dalam kondisi demikian pernah mengatakan boleh darurat. Ya, berarti dia boleh narikin pajak dari seluruh rakyatnya, mau diambil dari potong gaji mereka, kekayaan mereka diambil 10% secara merata, boleh-boleh saja. Karena ini darurat. Dan ini ada timbal baliknya. Timbal baliknya adalah menjaga masyarakat dari kemudaratan, daripada kehancuran suatu negara. Ini boleh, tapi dia hukumnya darurat. Hukumnya darurat. Oleh karenanya, misalnya Baitul Mal kosong, harta negara nggak ada, utang melulu semuanya, ini darurat ya. Kalau dia nggak melakukan, ya maka negara bisa nggak jalan dan kemudaratan lebih besar bagi negaranya. Negaranya bisa dirampas oleh negara lain, bisa dijajah oleh negara lain misalnya, ya maka masuk dalam kategori darurat. Seperti tadi di perang, mau diapain ya, kategori darurat. Tapi kalaupun darurat maka harus diatur dengan baik ya. Oleh karenanya kalau bisa misalnya penguasa berusaha untuk mengambil harta tidak dari masyarakat sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Mengambil harta dari masyarakat itu jalan terakhir. Ya, entah dengan perdagangan, entah dengan sumber daya alam ya, entah dengan dengan yang syar'i seperti zakat benar-benar dimaksimalkan. Zakat dimaksimalkan, ya kaum muslimin banyak. Kalau zakat boleh diambil paksa. Ya ada pendataan, kemudian diambil. Ini semua enggak ada masalah ya. Ketika sumber-sumber itu semua sudah dikerahkan, ternyata masih kurang lagi, darurat ya, maka boleh. Saya ulangi, tapi pertama harus dengan mengambil sumber-sumber kekayaan yang syar'i ya, syar'i seperti dengan zakat ya, atau kemudian dengan sumber daya alam yang dimaksimalkan,
dengan perusahaan-perusahaan milik negara dimaksimalkan. Ya kalau semua sudah dilakukan, ternyata masih kurang, ya itu baru kemudian bisa mengambil dari uang masyarakat ya pada pajak-pajak yang tidak jelas. Kalau ada timbal balik nggak ada masalah ya. Timbal balik nggak ada masalah seperti kemudian masuk tol untuk dibayar karena ini ada perlu perawatan dan macam-macam itu oke lah ya. Tapi kalau punya gaji dipotong, penghasilan sekian dipotong, beli ini kok kena potongan, nah ini jangan diambil kecuali darurat. Kalau darurat tidak jadi masalah. Darurat tidak jadi masalah. Nah, yang harapan kita kepada seluruh penguasa ketika mereka menganggap misalnya sudah dalam kondisi darurat harus mengambil harta rakyat, maka ingat itu harta rakyat harus diolah dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk kepentingan pribadi, untuk dikorupsi, untuk dibagi-bagi, bagi-bagi roti istilahnya. Makan harta rakyat ya. Sebagian ulama memandang bahwasanya kalau seorang menjadi pejabat, dia harusnya seperti mengelola harta anak yatim. Harta anak yatim, misalnya ada anak yatim orang tuanya meninggal, terus meninggalkan harta yang banyak. Saya misalnya pamannya. Saya ngurusin anak, saya boleh makan dari hasil harta tersebut, tapi secukupnya. Kalau saya sudah cukup, saya tidak perlu. Saya tidak perlu ngambil dari harta anak yatim tersebut. Tapi kalau saya enggak punya, saya boleh makan secukupnya. Bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk berfoya-foya, enggak, ini harta rakyat, harta dari keringat masyarakat. Nabi SAW mengatakan, "Inna rijalan yatakhawaduna fi mali llahi bighairi haqq, falahumun naru yaumal qiyamah." Sungguhnya ada beberapa orang-orang yang mereka menggunakan harta Allah, itu harta negara, tanpa hak, bagi mereka api neraka pada hari kiamat kelak. Masyarakat berusaha payah, kemudian sebagian orang bersenang-senang menikmati kedudukan yang dia miliki.